Sudah 2 tahun, 3 tahun, meresahkan masyarakat. Nah, itu Bapak tahu kalau isu tentang ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu membuat resah masyarakat, bahkan memecah belah masyarakat, dan ini kasusnya itu sudah sampai bertahun-tahun. Makanya jangan dibiayai, jangan ada yang membiayai. Saya nggak menuduh Bapak ya, tapi kalau melihat pola-polanya ya, apa-apa nyalain Pak Jokowi, ujung-ujungnya nyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Nah, itu saya kok jadi curiga ya. Curiga kalau memang ada orang besar yang pada akhirnya kan pada nongol sendiri kan. Pola-polanya itu sama. Setelah menebar framing-framing, isu-isu, narasi-narasi sesat yang mempengaruhi masyarakat, nanti ujung-ujungnya yang disalahin Pak Jokowi, kemudian ujung-ujungnya menyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tenang saja Pak, tenang. Nanti ketika kasus ini sampai di pengadilan, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Dan bagi kalian ya yang membenci Pak Jokowi dan membuat framing-framing, membuat tuduhan, kemudian membuat narasi-narasi sesat, nanti pada akhirnya akan terbuka sendiri kebenarannya. Siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang mengambil keuntungan dari kasus ini ya. Karena saya tahu, saya yakin orang-orang, apalagi si Roy Panji kan pernah keceplosan. Katanya kalau melihat soal partai, di situ ada semua partai. Nah, saya sebagai masyarakat semakin yakin kalau memang partai-partai baik yang ada di luar koalisi maupun di dalam koalisi itu aslinya sudah ketakutan sendiri pada Pak Jokowi. Takut nanti kalau di 2029 ya, kalian mau akui atau tidak, isu tentang ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini ada korelasinya dengan 2029. Kalian pada takut kan kalau nanti Pak Jokowi jadi kingmaker, atau bahkan nanti kalau anaknya yang menjadi pemimpin negara ini. Kalian tuh sudah tua-tua loh. Kalian sudah tua-tua tapi berusaha menyingkirkan anak muda. Padahal kalian mestinya mikir ya, negara ini untuk kelanjutannya itu memang harus diserahkan kepada anak muda, karena kita yang tua-tua ini bakalan innalillahi. Sudahlah, mikirnya itu ya mikir jauh ke depan. Kita yang tua-tua ini cukuplah mensupport, kemudian mendekatkan diri, karena apa ya, paling-paling nanti kita itu cuma butuh 2 kali 1. Jadi sudahlah, hilangkan perasaan-perasaan kotor, kemudian kebencian, maksud-maksud busuk ya. Kemudian ya, biarkan kepemimpinan ini dipegang oleh anak muda, jangan dimusuhi. Nah, kalian selalu menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, kan pada akhirnya ketahuan sendiri. Sekarang kalian juga menyerang Pak Prabowo. Itu artinya memang kalian tuh yang haus kekuasaan. Kalau memang kalian ingin berkuasa ya tunggu saatnya nanti pemilu, kalian silahkan majukan calon kalian. Tetapi untuk saat ini, kalaupun kalian tidak bisa membantu ya cukup diam, jangan merecoki. Biarkan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berjalan, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tenang. Gitu loh ya Pak Caplin. Pada awalnya ya jangan salahkan lah kalau masyarakat ini mempunyai kecurigaan ya, karena saya sih percaya Pak Jokowi mengeluarkan statement itu juga bukan sembarangan. Pak Jokowi itu seorang politikus ulung yang sudah bisa membaca keadaan. Tidak mungkin isu ini bisa berjalan sendiri kalau tidak ada orang besar di belakangnya yang mensupport, baik itu dana, backingan atau apalah yang membuat Roy Panji dan kawan-kawannya itu menteles ya, gunggungan, seakan mereka itu tidak tersentuh hukum. Kita tunggu saja nanti kelanjutannya. Bagaimana orang-orang ini nanti, termasuk saya mengharapkan Rismo nanti membuka semuanya, biar orang-orang yang selama ini membackingi atau membiayai itu bisa terkuak, jadi masyarakat bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Oke Pak Caplin ya, tolong mulai introspeksi diri, mulai mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, supaya nanti kedepannya itu bisa lebih lebih lapang dada. Oke, salam NKRI.